Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Pintar, hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Masuk ke subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, masih semangat nggak belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya, kan masih pagi, kita harus Semangat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan hidup bersih, sehat, dan asri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang panjang pendek bunyi, kemudian benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita, dan Pancasila. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi, kemudian bisa membedakan mana benda hidup dan mana benda tak hidup, kemudian bisa mengenali simbol-simbol dari sila Pancasila. Coba dibuka halaman 2. Halaman 2 mana? Sekarang kalian amati pada gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Tahu nggak lagu Tapi Saya Bunda? Tahu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, di lagu tersebut kita bisa mengenali. Nah, coba lihat di papan tulis ya. Kalau tandanya bulat, itu nadanya Pendek. Kalau tandanya garis panjang, nadanya Panjang. Nah, kita bisa ya membedakan mana nadanya pendek dan mana nadanya Panjang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di lagu tersebut ada benda apa? Coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ayo. Ayo, ada benda apa? Topi saya bundar. Topi. Topi ya. Topi itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Tak hidup. Iya, pinter. Topi termasuk benda tak Hidup. Ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, benda hidup dapat bernafas. Ya. Yang kedua, benda hidup dapat bergerak. Yang ketiga, benda hidup dapat membutuhkan makan dan air. Yang keempat, benda hidup dapat tumbuh. Dan yang kelima, benda hidup dapat berkembang biak. Ya. Kalau benda tak hidup, ciri-cirinya yang pertama, benda hidup itu tidak bernafas. Yang kedua, benda hidup tidak dapat bergerak. Yang ketiga, benda hidup tidak membutuhkan makan dan air. Yang keempat, benda hidup tidak tumbuh. Dan yang kelima, benda hidup tidak dapat berkembang biak. Nah, coba kalian lihat pada halaman 4. Ayo, buka halaman 4. Coba kalian amati gambar tersebut. Di gambar tersebut ada benda apa saja? Ayo, ada benda apa saja? Ada global. Kemudian Burung Garuda. iya, burung Garuda. Ada bunga. Iya, ada bunga. Ada apa lagi? Ada papan tulis. Iya, papan tulis. Ada kursi. Iya. Ada meja. Ya, terus? Ada kotak sampah. Iya. Ada jam. Iya, terus? Ada penghapus. Ada penghapus. Terus di sini ada apa? Ada? Lani. Iya, ada
hewan. Globe itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda tak hidup. Iya, pintar. Globe termasuk benda tak Hidup. hidup. Kalau burung Garuda termasuk benda hidup atau tak hidup? Hidup. Iya, hidup. Kalau bunga? Tak hidup. Bunga itu termasuk benda hidup. Sih? Tak hidup. Kalau meja? Tak hidup. Hidup. Kalau jam? Hidup. Hidup. Tak hidup. Jam itu tidak hidup. Karena apa? Karena jam itu digerakkan oleh mesin, bukan oleh manusia. Ya. Sekarang lani itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Hidup. Ya, hidup. Karena lani itu manusia. Ya, Edo? Hidup. Iya, hidup. Nah, ada manusia. Kenapa Edo dan Lani termasuk benda hidup? Karena mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mereka dapat tumbuh dan berkembang. Kita lihat di sini dari bayi, kemudian balita, kemudian berkembang lagi tumbuh dan berkembang jadi anak-anak, kemudian jadi anak remaja dan dewasa. Nah, sekarang ada. Nah, ini hewan apa? Ayam itu dari telur, kemudian telurnya menetas, kemudian jadi anak ayam, ayam muda dan ayam dewasa. Nah, ada satu lagi. Nah, ini tanaman. Ada tanaman apa ini? Ini bunga mawar. Nah, bunga mawar ini tanam dari biji, kemudian muncul tunas, kemudian berdaun, kemudian berkuncup dan bunganya mekar dengan indah. Nah, di benda tak hidup tadi kita sudah membahas tentang burung Garuda. Burung Garuda tadi termasuk benda hidup ya. Nah, biasanya burung Garuda itu ditempel di dinding kelas. Di dinding kelas kita ada nggak burung Garuda? Ada. Iya, ada. Nah, burung Garuda. Ada yang tahu burung Garuda itu apa? Burung Garuda itu lambang negara Indonesia. Nah, di dalam burung Garuda ini terdapat 5 simbol dan 5 sila. Kemarin kan kita sudah belajar kan, simbol pertama sampai simbol ke-4. Sekarang kita masuk simbol ke-4. Simbol ke-4 itu dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo, siapa yang sudah hafal? Ayo Zahira, coba maju ke depan kelas. Ya, apa tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat Zahira. Nah, sekarang Ibu ada soal. Kalian kerjakan ya. Sudah? Oh iya, pintar. Sudah, sini Ibu kumpul ya. Zahira sudah? Akila sudah? Zahira sudah? Naila sudah? Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Zahira, apa pembelajaran kita hari ini? Benda hidup dapat tumbuh, bergerak, bernafas. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat bernafas. Iya, benda hidup itu dapat tumbuh, berkembang, bernafas, berkembang biak. Kalau benda tak hidup, tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak memerlukan makanan air. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.